sebelum aku berhijrah tuh aku bener-bener nol banget, nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kayak pas belajar kayak yang wah ini yang aku nggak tahu loh gitu. Teman-teman aku kaget kali ya. Tapi waktu awal-awal masih pakai kan masih suasana lebaran enggak. Tapi lama-lama kok nggak dibuka lagi. Pada kira-kira sih pada gini semua. Antar juga nggak lama. Pada taruhan gitu. Selamat datang di Rukun Podcast. Ada nih Kak, orang tuh biasanya ada yang ketika mereka niat berhijrah itu biasanya cobaan itu dia tuh malah merasa kenapa sih ketika saya hijrah cobaan saya kok jadi lebih banyak dibandingkan sebelum saya belum hijrah, dibandingkan saya masih jauh sama Allah gitu. Tapi kenapa giliran saya lagi hijrah kenapa saya kok banyak banget sih cobaannya? Kakak pernah ngalamin itu gak sih? Iya, justru aku sekarang ini kayak ngerasain kan, karena setahu aku semakin kita bertakwa, iman kita semakin dekat, maksudnya sama Allah juga, semakin Allah menyayangi kita. Gimana cara Allah mempertahankan iman kita itu menurut aku sih dari ujian-ujian itu sih. Ini mampu nggak sih dia, ini bener nggak sih dia cinta sama aku? Aku sih nanggepin positifnya kayak gitu. Naik level nggak ya, naik kelas nggak ya gitu kan. Tapi menurut kakak setelah hijrah, aku pun sudah menjalani proses hijrah itu kan pelan-pelan ya. Sesuai ekspektasi kakak nggak sih? Oh, hijrah tuh ternyata membuat diri saya jadi lebih baik atau ternyata enggak deh, sama aja. Waktu awal-awal hijrah sih aku ngerasa kayak wow banget, gue berubah nih gitu kan ya. Wow kayak ya. Tapi pas aku sharing-sharing sama temen aku yang udah hijrah gitu, kayak antar lu belum ngelewatin ininya apa sih, rintangan-rintangannya segala macam. Ternyata bener ada gitu. Dan selama kita nyerahin ke Allah gitu, alhamdulillah sih tenang. Jadi perubahan yang aku rasain itu pas aku hijrah ini, ketenangan yang aku dapat yang nggak pernah aku dapat sebelum hijrah, aku dapetin sekarang itu. Walaupun kehidupan aku tuh 180 derajat sama dulu gitu. Ketika kakak sudah berhijrah dan meninggalkan pekerjaan kakak yang lama waktu itu adalah nge-DJ, merasa menyesal nggak sih? Kan ada ya contoh, mungkin tanda kutip ada beberapa artis yang hijrah, mereka takut hijrah gitu. Ada tuh beberapa orang yang mereka takut hijrah karena nggak mau nih ninggalin pekerjaan yang lama karena aduh income-nya dari sini nih gitu. Kalau misalnya hijrah yang ada nanti malah nggak dapet income atau gimana? Awal-awal sih takut ya, tapi alhamdulillah dikuatin sama Allah, ya aku beraniin diri aja. Insya Allah aku percaya kayak ibarat berakit-rakit dahulu bersenang-senang kemudian gitu. Jadi kita apapun yang kita lakukan di sini ujian sekarang, insya Allah nanti Allah kasih indahnya di belakang. Insya Allah, amin. Ya kan yang namanya rezeki itu kan nggak hanya melulu uang ya. Ada juga ntar setelah kita hidup di dunia ini, setelah di sana mungkin. Iya kan kita nggak tahu bentuk rezeki dari Allah kita, tuh ya. Bentukannya tuh apa dan gimana. Tapi setelah nge-DJ ini kesibukan kakak apa sih? Ya ini kayak gini aja sharing-sharing hijrah. Aku juga seneng sih, salah satu keinginan aku juga sharing buat pembelajaran juga orang-orang. Jadi kita sharing tukar cerita. Mungkin yang nggak baik dari aku nggak usah ditiru lagi gitu. Mungkin kakak ada pesan nggak buat teman-teman yang baru ingin memulai hijrah, atau apa yang membuat kakak menjadi yakin, bisa di-share mungkin? Pesan aku sih kalau ada selagi ingin gitu mendekatkan diri sama Allah, langsung aja, nggak usah pakai entar-entar, karena umur kita nggak ada yang tahu sampai kapan. Dan pesan aku selalu ingat kematian gitu, karena kita nggak tahu, mungkin aja 5 menit kemudian kita udah nggak ada. Jadi kita selalu ingat kematian, maka kita selalu bermusahabah diri gitu. Dengan diri kakak yang baru, Kak Zahra yang baru, apa kakak seneng dengan kakak yang sekarang? Ya alhamdulillah sih, maksudnya seneng lah. Maksudnya dengan yang begini, aku juga dapat ketenangan lahir batin juga gitu. Seberapa cinta sih kakak sama Allah? Wah, cinta banget, gak usah ditanya, nomor 1. Apa yang membuat kakak tuh cinta itu kan kita nggak bisa bentuknya aja, kita nggak tahu kayak gimana kan. Tapi yang membuat kakak tuh aduh cinta banget sama Allah gitu. Itu nggak bisa digambarin sih, udah.
Tapi udah mentok gitu ya. Dengan kita proses hijrah sendiri aja, hijrah kan menurut aku kalau menurut aku ya belajar merubah menjadi dan belajar menjadi lebih baik gitu. Jadi dengan belajar kita lebih baik aja itu salah satu bentuk cinta aku sama Allah gitu. Benar sih. Terus Kak, aku mau tanya nih satu hal. Dengan kakak yang baru, dengan kehidupan kakak yang baru, rutinitas kakak yang baru, sekarang juga setelah pandemi kita mencoba untuk jalan hidup yang baru lagi. Fokus kakak ke depannya tuh apa sih? Dan dengan anak? Dengan anak. Takutnya disangkainnya gimana sih. Cuma aku emang bener-bener bukannya so alim atau so apa ya. Emang fokus aku sih akhirat gitu sekarang ya. Ntar aku takut gimana kan, udah fokus aku itu aja sekarang. Karena kita sadar bahwasanya hidup kita tuh sebenarnya yang kekal itu di akhirat ya kan. Terus selama kakak berhijrah ini kan maksudnya hijrah itu bukannya ketika kita pindah terus langsung oh ya udah hijrah selesai sampai situ, tapi kan mencoba menjadi yang lebih baik, melangkah lebih baik itu kan salah satu proses hijrah. Yang paling penting dalam berhijrah menurut Kak Zahra itu seperti apa? Kalau sedalam apa proses hijrah aku ya masih belajar dan aku emang pengen tahu lebih dalam-dalam karena aku kan ternyata aku baru menyadari tuh sebelum aku berhijrah tuh aku bener-bener nol banget, nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kayak pas belajar kayak yang wah ini yang aku nggak tahu loh gitu. Jadi kayak pengen lebih dalam lagi. Dan yang penting dalam berhijrah itu sih harus nguatin istiqomah, itu yang susah. Karena kalau kita udah tergoda sekali kesananya mungkin akan lebih brutal lagi. Biasanya gitu ya, kalau kita tergoda sekali akan kebablasan gitu. Jadi kuatin aja istiqomahnya gitu. Kakak membahas tentang istiqomah. Kuatin istiqomahnya. Terus gimana caranya untuk istiqomah ini tuh akan tetap terus kuat? Ya itu udah nggak usah yang gimana dulu deh. Sholat aja 5 waktu dulu, karena sholat itu bisa menghindari kita dari yang negatif gitu. Kalau masih bolong-bolong sholatin terus sampai 5 waktu, ntar akhirnya kita menyadari kayak kalau kita belum sholat tuh kayak ada yang kurang gitu. Itu aja dulu deh. Selama kakak melakukan proses hijrah ini, mencoba untuk menguatkan istiqomahnya kakak tuh biasanya belajarnya dari mana sih? Sumber-sumber apa? Kan maksudnya kita namanya yang baru hijrah atau lagi menjalani proses hijrah ini kan butuh referensi, butuh ilmu-ilmu dari yang lain. Terus kakak belajarnya sumbernya dari mana? Aku biasanya baca, dengerin ceramah di YouTube, terus googling sendiri kisah-kisah Nabi, kisah sahabat Nabi, sejarah-sejarah Islam gitu. Aku suka cari sendiri karena aku suka gitu bacanya. Terus tentang Islam itu sejarah-sejarahnya aku suka bacanya. Nah, kalau misalnya kakak mau infonya lebih lanjut, lebih dalam, sebenarnya kakak bisa dapetin semua itu tuh di aplikasi Rukun. Karena di aplikasi Rukun itu kakak tuh bisa belajar hukum tajwid di Quran untuk kakak lancarin gimana nanti kakak baca Al-Qurannya. Ada doa-doa hari-harian, ada hikmah juga, ada hazanah juga, terus ada cerita-cerita nabi, malaikat. Itu kakak bisa share juga ke ada semuanya. Ke anak kakak, ke siapa tadi namanya? Fafian gitu. Jadi referensi di situ dalam satu aplikasi, kakak bisa cek di situ. Kok bisa gitu ya? Ya bisa gitu. Kakak udah download belum? Coba ya kita download ya. Kita download ya. Ada di Play Store. Nama aplikasinya Rukun Kak. Coba download. Aku download ya. Boleh. Rukun. Dah ke download. Buat sahabat Rukun juga jangan lupa download ya, karena manfaatnya banyak. Dan untuk melangkah lebih baiknya, kita juga bisa sama-sama lewat aplikasi Rukun. Suka dukanya waktu kakak jadi DJ itu gimana sih Kak? Kalau dulu sih kayaknya kebanyakan suka kan, karena kitanya juga dalam keadaan kondisi nggak sadar ya kan, jadi kayak suka aja. Tapi ada satu sisi tuh dimana yang pas udah semua udah di rumah, udah nggak ada siapa-siapa, ntar kita ngerasain kosong deh, kayak risau gitu. Aku sih pernah sering malah kayak gitu. Tapi pas sama hingar-bingarnya sih kita nggak ngerasain, mati aja kita nggak inget sama sekali. Saat itu? Iya saat itu ya, waktu zaman jahiliyah. Tapi Kak, yang membuat kakak tuh bener, aduh sebenarnya tuh nggak suka sih kalau misalnya DJ-nya bentukannya begini nih gitu. Kan pasti kan pekerjaan tuh nggak cuma sukanya aja, pasti ada dukanya.
Dukanya waktu jadi DJ mungkin ini kali, karena orang suka memandang kalau DJ cewek seksi bisa gitu. Iya. Bisa. Paham kok sahabat rukun kayaknya ya. Ya gitu. Jadi orang agak negatif gitu. Jadi kayak yang bisa nggak gitu suka ditanya. Tapi aku sih belum dapat yang perlakuan yang kayak kurang ajar langsung orangnya langsung kurang ajar. Masih yang nanya dulu gitu. Tapi kan kayak yang nggak enak aja gitu ya, gitu. Apa yang membuat kakak pada akhirnya, aduh deh, nggak lagi DJ deh gitu? Hijrah kan? Hijrah itu? Iya hijrah. Tapi itu hijrah itu datangnya kapan kak? Pas emang mendadak, pas malam takbiran. Kalau pakai hijab ya, pakai hijabnya itu malam takbiran. Kebetulan 1 bulan penuh itu kan aku di rumah aja, nggak ngambil job DJ. Terus aku dengerin ceramah-ceramah. Terus waktu itu lagunya Sabian tuh lagi nge-hype banget kan. Yang ya. mana tuh? Banyak yang apa sih pokoknya. Iya. Boleh. Apa yang nyanyiin loh di SD. Iya. Sampai 2 minggu begitu. Iya, gitu banyak. Itu salah satu juga sih yang bikin aku kayak yang kalau dari sisi Sabian kayak yang oh ternyata hijab juga nggak kaku loh, bisa juga kayak gini, jadi kayak kepengen gitu. Kalau dari ceramah lebih ke dalam yang apa sih hatinya kenanya gitu. Jadi nyambung lah tuh pas ngelihat itu. Pandangan pertama nih, respon keluarga ketika kakak hari ini mau pakai hijab dan seterusnya. Pasti kan mereka kaget kan? Enggak sih, waktu itu kan malam takbiran. Besoknya lebaran. Terus masih besok-besoknya kayak suasananya masih suasana lebaran. Jadi belum ada yang tahu. Setelah itu baru pada nanya. Udah pakai hijab. Ya doain ya gitu. Kan kakak nih dari DJ, terus pada akhirnya kakak berhijrah, itu kan pasti ada perubahan lingkungan ya kan. Teman-teman kakak waktu kakak masih zaman yang nge-DJ ini, ada respon yang gimana-gimana gak sih kak? Teman-teman aku kaget kali ya. Tapi waktu awal-awal masih pakai kan masih suasana lebaran enggak. Tapi lama-lama kok nggak dibuka lagi. Pada kira-kira sih pada gini semua. Antar juga nggak lama. Pada taruhan gitu. Terus juga berapa lama lagi nih dibuka kayak pada taruhan gitu. Jadi nggak percaya. Iya, dan alhamdulillah sampai sekarang udah 3 tahun aja. Kayak yang yang kalah percaya. Gimana tuh? Belum ada yang kalah, masih aja taruh. Belum ya, masih ya lo gitu aja. Oh gitu. Tapi sampai sehari ini komunikasi kakak dan silaturahminya tetap jalan. Iya, karena mungkin teman dekat kita juga udah tahu satu sama lain, jadi nggak tersinggung gitu, udah tahu. Tapi ada nggak sih teman kakak yang waktu zaman yang nge-DJ itu yang ikut hijrah sama kayak Kak Zahra juga? Belum, baru kakak aja. Ada sih, cuma yang bukan dari aku kan ada banyak circle temannya gitu, maksudnya ada beberapa gitu. Tapi ada mungkin yang dari mananya udah berhijrah gitu. Flashback yang tadi, masalah yang tadi, kakak kan sudah menikah, udah ditinggal suami juga, sekarang lagi jadi single mom. Apakah kakak mau atau emang mau mencari sosok laki-laki untuk jadi imamnya kakak ke depannya? Kalau keinginan sih pasti mau ya. Setiap perempuan juga mau ada imam. Cuma aku nggak yang mematokkan harus kapan enggak. Aku insya Allah sedapatnya aja, dikasihnya Allah aja. Aku udah kayak yang ikhlas aja jalaninnya gitu. Yang penting sayang sama kakak, sayang sama anak, bisa jadi imam yang baik gitu. Tadi kan kakak cerita kalau misalnya suami kakak itu gagal karena sakit kanker hati. Awal mulanya kakak bisa tahu suami kakak tuh sakit kanker tuh gimana? Sebenarnya itu taunya 3 bulan terakhir. Bener-bener nggak tahu. Taunya tuh setiap hari tuh dia suka mual. Terus nggak bisa minum susu, nggak bisa makan keju, yang nggak bisa tuh. Terus suka mual perutnya. Akhirnya ceklah ke dokter. Dokter bilang cikungunya. Terus dibilang lagi demam berdarah. Sampai usus buntu udah dioperasi juga. Sampai pas 3 bulan terakhir baru tahu itu udah kanker stadium 4. Itu prosesnya berapa lama dari kakak tahu? Dari saat almarhum muntah-muntah? Kayak salah diagnosa aja. Itu durasinya 2 bulan atau berapa? Aku juga nggak tahu itu bakalan dia tuh kanker itu, nggak tahu. Taunya karena udah beberapa diagnosa yang salah, tahu udah kanker stadium 4 aja. Dan itu jaraknya cuma 3 bulan. Dari awal yang tahu pas tahu dia kanker itu.
Terus proses pengobatan, jadi selama 3 bulan itu obatnya obat Ya, di sakit kemo, biasa. Enggak, di kemo udah sampai di heeh. kemo segala macam gitu. Udah stadium 4 aja udah yang benar-benar udah. Tapi kondisi terakhirnya pada akhirnya sebelum meninggal itu Justru ada, maksudnya biasanya kan orang sakit itu kan ada grafiknya tuh, naik turun setelah kakak tahu kalau misal suami tuh kena kanker, akhirnya kan di kemo. iya lama-lama Otomatis kan kayaknya lama-lama melemah gitu, Melemah. kayak iya. apa yang ya Iya, apalagi dia kan kayak perokok berat juga kan, maksudnya nggak bisa berhenti rokok gitu. di momen-momen terakhirnya kakak sama suami, ada gak sih pesan-pesan dari suami itu untuk kakak, untuk anak, dan apakah kakak sebelumnya tuh ada feeling kayaknya nggak lama lagi deh gitu? Kalau pesen nggak ada ya, karena kan benar-benar singkat waktunya dan udah gitu dia juga kayak yang masih mau berjuang hidup gitu, kayak nggak mau, maksudnya dia selalu memikirkan mengutamakan pekerjaan juga kan, jadi kayak banyak pekerjaan yang belum kelar, kayak emang belum siap aja gitu. Cuma aku baru sadar nih sekarang kayaknya aku kan sering nemenin dia tuh bolak-balik Bandung Jakarta itu hampir setiap minggu. Nah di mobil itu tuh dalam perjalanan itu aku selalu tidur. Nah beneran ini, tapi aku baru inget sekarang nih, kayak yang setiap tidur itu aku tuh selalu mimpi kayak apa sih, kayak setelah ini loh, tau nggak, kayak neraka gitu-gitu. Tapi kayak yang pas bangun tidur cuma mimpi aja, nggak disadar. Ini juga bener-bener baru sadar sekarang. Baru ingat? Sinis banget sih, baru ingat. baru ingat. Enggak, baru ingat. Ya beneran. Lanjutin. Ya, beneran baru ingat sekarang. Jadi kayak yang oh iya nih. Jadi baru pertama kali di sini aku bener-bener baru inget. Baru ingat dan baru diceritain sama sahabat rukun. Iya beneran. Ternyata itu aku kalau setelah aku flashback lagi, ternyata aku sering loh pas perjalanan itu mimpi-mimpi itu, tapi aku nggak tahu kalau itu tuh apakah itu bentuk tanda? Iya, tanda, iya. Gitu Iya, ya? aku baru ini sekarang sadar. Nah, sahabat rukun, seru banget kan tadi kita habis ngobrol bareng sama Kak Zahra tentang proses hijrahnya Kak Zahra, dari Kak Zahra sebelum men-DJ sampai hari ini yang sudah berhijrah. Dan ternyata sahabat rukun, hidayah berhijrah itu ada dengan kita setiap hari dan setiap saat. Tapi tinggal kitanya aja mau menjemput atau enggak. Benar nggak Kak Zahra? Bener banget. Jadi kitanya juga sebenarnya harus peka sih. Sebenarnya dikasih sama Allah tuh tiap hari hidayahnya itu. Cuma kadang kitanya aja yang bebel ya sebagai manusia. Kadang juga sebenarnya tahu itu hidayah, kadang kita lewatin aja gitu. Ntar juga bisa, ntar berasa umurnya panjang. Tapi kalau kita udah tahu takut, kita harus selalu takut mati. Kalau udah tahu takut mati, insya Allah nanti kita bisa ngejemput hidayah itu gitu. Jadi bisa sama-sama melangkah lebih baik ya Kak ya. Alhamdulillah sharing kita hari ini bareng sama Kak Zahra sudah selesai. Terima kasih banyak Kak Zahra. Semoga sehat selalu, lancar terus, dimurahin rezekinya. Dan kalau misalnya kedepannya ada jodoh, semoga dipercepat jodohnya sama Amin, Allah. sama-sama. Aku juga mau minta maaf kalau ada salah-salah. Sepenuhnya kesalahan punya aku, kesempurnaan punya Allah. Iya, alhamdulillah. Dan buat sahabat rukun, jangan lupa follow semua sosial media Rukun Indonesia, Instagram, Facebook, dan YouTube dengan titel Rukun Indonesia. Dan oh ya, satu lagi jangan lupa download aplikasi Rukun Indonesia di Play Store dengan nama Rukun. Karena di aplikasi Rukun itu kamu bisa mendapatkan informasi seputar Islam banyak banget dan bisa membantu kamu untuk berhijrah dan melangkah lebih baik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.